Coba deh bayangin gimana caranya proyek-proyek super kompleks, ya katakanlah dari bangun gedung pencakar langit sampai bikin software canggih, itu bisa jadi kenyataan? Semuanya itu berawal dari satu hal, rencana yang matang. Nah, inilah ide utama di balik salah satu metode paling klasik di dunia manajemen proyek yang kita kenal sebagai model waterfall. Oke, jadi ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal bedah tuntasi model waterfall ini. Satu persatu, ya persis kayak metodologinya yang emang urut banget. Sip, kita langsung masuk aja ya. Jadi, apa sih sebenarnya model waterfall itu? Dan yang paling penting, kenapa di zaman sekarang kita masih perlu banget ngerti soal model ini? Nah, coba lihat gambarnya. Sesuai namanya, waterfall atau air terjun. Bayangin aja, air terjun, airnya kan ngalir ke bawah. Ya kan? Nggak mungkin bisa balik lagi ke atas. Prinsipnya persis kayak gitu. Setiap tahap pekerjaan harus beres 100% dulu, baru deh bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nggak ada ceritanya bolak-balik. Jadi, inti utamanya tuh di sini. Prosesnya itu lurus, berurutan, dan setiap langkah yang udah diambil itu sifatnya permanen. Simpel kelihatannya, tapi aturannya ketat banget. Oke, sekarang kita lihat gimana sih cara kerjanya di lapangan. Yuk, kita telusuri perjalanannya dari yang tadinya cuma ide sampai jadi produk jadi yang siap pakai. Nah, ini dia 5 fase utama dari waterfall. Ada analisis kebutuhan, terus desain sistem, lanjut ke implementasi, habis itu pengujian, dan ditutup dengan pemeliharaan. 5 langkah yang harus berurutan, nggak boleh dilompat-lompat. Kita mulai dari yang pertama, dan ini yang paling krusial, analisis kebutuhan. Anggap aja ini lagi bikin pondasi rumah. Kalau pondasinya salah, ya udah siap-siap aja gedungnya ambruk. Di fase ini nih, tim bakal ngobrol sama semua pihak terkait. Gali sedalam-dalamnya apa aja yang dibutuhin. Semuanya, tanpa terkecuali, bakal dicatat di satu dokumen sakti. Kenapa ini penting banget? Karena kalau ada satu aja kebutuhan yang kelewat atau salah tangkap di sini, wah, seluruh proyek bisa salah jalan. Udah pasti buang-buang waktu dan biaya besar. Karena semua tahap selanjutnya ngacunya ke dokumen ini. Begitu semua daftar kebutuhan dikunci, nggak bisa diubah lagi, kita masuk ke fase kedua, design system. Nah ini tuh kayak arsitek lagi gambar blueprint atau cetak biru rumah. Semua kemauan si pemilik rumah tadi diterjemahin jadi gambar teknis yang super detail. Di tahap inilah dokumen keinginan tadi diubah jadi rancangan teknis. Dari yang tadinya cuma apa yang mau dibuat, sekarang jadi bagaimana cara buatnya. Tim bakal nentuin hal-hal penting kayak, oke, kita pakai database apa nih? Bahasa pemrogramannya apa? Arsitektur sistemnya gimana? Semuanya direncanain di sini. Blueprintnya udah jadi. Nah, sekarang giliran para tukangnya, alias para developer, buat mulai kerja. Yap, selamat datang di fase implementasi. Disinilah proses ngoding yang sebenarnya dimulai. Para developer ini tugasnya ngambil dokumen desain tadi yang super detail itu dan mengubahnya jadi kode. Mereka ngebangun softwarenya sedikit demi sedikit, modul per modul, persis kayak masang Lego. Sampai akhirnya jadi satu sistem yang utuh dan berfungsi. Oke, softwarenya udah jadi. Tapi emang udah beneran jalan sesuai yang kita mau? Nggak ada error? Nah, buat mastiin itu semua, kita masuk ke fase keempat, pengujian. Anggap aja ini tahap quality control. Tim tester bakal nyoba ngerusak sistemnya dari segala sisi buat nemuin bug atau celah. Mereka juga bakal mastiin semua bagian software bisa ngobrol dengan lancar. Dan yang paling penting, mereka ngecek ulang apa produk akhirnya ini udah sesuai sama daftar keinginan di dokumen paling awal tadi. Akhirnya, produknya rilis juga dan dipakai sama user. Eits, tapi tugasnya belum selesai. Kita sekarang masuk ke fase terakhir, yang biasanya paling lama, yaitu pemeliharaan. Fase ini intinya ngejaga supaya softwarenya tetap sehat dan relevan, mulai dari ngasih bantuan teknis ke pengguna, nambal bug-bug baru yang mungkin muncul pas udah dipakai, sampai ngeluarin update-update baru buat nambahin fitur atau ningkatin performa. Oke, kita udah lihat kan prosesnya yang rapi dan terstruktur banget. Kedengarannya sempurna ya, tapi tunggu dulu. Kenyataannya nggak selalu begitu. Model ini tuh kayak koin, punya dua sisi. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Nah, ini dia rangkumannya. Kelebihan utamanya, gampang diprediksi. Strukturnya jelas, dokumentasinya lengkap, jadi kita bisa perkirain biaya dan waktu dengan akurat. Tapi, kekakuannya ini juga jadi kelemahan terbesarnya. Coba bayangin. Di tengah jalan, klien tiba-tiba minta dibuatin aplikasi mobile. Padahal dari awal rencananya website. Wah, itu artinya harus ngulang dari awal. Bisa-bisa proyeknya telat berbulan-bulan dan biayanya bengkak. Disinilah bedanya.
Dokumentasi di waterfall itu kayak kitab suci yang nggak bisa diubah, sementara di metode lain, kayak agile, lebih fleksibel. Jadi, pertanyaannya sekarang, di zaman yang serba cepat dan semua orang ngomongin agile yang fleksibel, apa model waterfall yang kelihatannya kaku ini masih ada tempatnya? Jawabannya, masih banget. Buat tipe-tipe proyek tertentu, waterfall ini justru jadi pilihan paling pas. Coba pikirin proyek kayak bikin jembatan, atau bikin software buat alat medis, kan nggak mungkin kita ubah-ubah desainnya di tengah jalan. Proyek kayak gini butuh kepastian, butuh rencana yang jelas dari awal sampai akhir, dan dokumentasi yang super ketat. Wah, disitulah waterfall jadi jagoannya. Gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Waterfall itu kayak jalan tol lurus, dari start ke finish. Sementara agile itu kayak sirkuit balap, muter terus dalam siklus-siklus kecil. Agile itu emang sengaja dibuat buat ngatasin kelemahan utama waterfall, yaitu soal fleksibilitas. Dengan agile kita bisa dapat masukan dan bikin perubahan di setiap putarannya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Di dunia yang kayaknya ngedewain fleksibilitas dan kecepatan, apa sih nilai sebenarnya dari sebuah rencana yang kaku? Jawabnya, kayaknya semua itu balik lagi tergantung sama apa yang mau kita bangun.